warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dari Kang Rohadi Official akan mengangkat sebuah cerita tentang perjalanan ke Gunung Lawu. Dan nanti kita akan menceritakan sedikit tentang misteri-misteri yang ada di Gunung Lawu tersebut. Alhamdulillah malam hari ini saya ditemani dengan Kang Rohadi sebagai narasumber. Beliau ini yang mengalami perjalanan mistis ke Gunung Lawu tersebut. Bagaimana ya kabarnya? Sehat alhamdulillah. Lama sama kalian. Iya Kang. Iya. Lama tidak bercerita ya kan? Kita berbincang-bincang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Kang Rodi. Oh siap. Pengalaman saya dulu akan menceritakan kalau dulu kan kita ke Gunung Semeru ya. Gunung Semeru. Nah, kita sekarang perjalanan menuju ke Gunung Lawu. Kalau waktu kecil kita sering nonton video itu ada video pendekar dari Gunung Lawu. Oh, pendekar ya berarti. Sekarang kita akan menceritakan perjalanan kru. Nah, kru kita menuju ke Gunung Lawu. Sekitar 2 bulan yang lalu dari kru, perjalanan dari Gunung Lawu itu sangat melelahkan. Jadi malam-malamnya sebelum kita berjalan ke Gunung Lawu itu kita di rumah mengadakan tawasulan atau selamatan dulu. Karena pas bulan 1 sore itu di sana itu sangat sakral atau mistis sekali. Jadi semalam suntuk kita sama kru selamatan, terus baca-baca doa agar dalam perjalanan kita selamat sampai tujuan. Keesokan harinya kita waktu itu belum punya kendaraan mobil lah. Jadi kita ke sana naik kendaraan umum. Jadi dari perjalanan dari rumah kita ke stasiun Comal, dari stasiun Comal kita menuju ke jalan raya, kita ke terminal ke Pemalang. Setelah di terminal Pemalang, di situ kita juga ada kendala kan. Di situ ada preman. Preman. Di situ banyak anak-anak pang terus meminta uang rokok, tapi dengan senang hati sambutan kita masih itu ya buat sedekah Iya. Terus beberapa jam kemudian kita berangkat dari terminal Malang, kita menuju ke terminal Bobotsari. Dari Bobotsari di situ memang medannya itu terjal dari gunung ke gunung, dari ikir ke ikir. Memang di desa Purbalingga sebelum nyampe ke terminal Bobotsari itu di situ juga terlihat Gunung Selamat. Gunung Selamat itu dengan ketinggian ya sekitar 2000 meter. Makanya pas dalam perjalanan dari Comal ke Pemalang, dari Pemalang ke Bobotsari, habis dari Bobotsari kita nyampe ke terminal Wonosobo. Dari pasar Wonosobo, terminal Wonosobo, di situ kita istirahat, kita minum kopi sambil merokok, baru kita melanjutkan perjalanan ke Gunung Lawu. Beberapa jam kemudian kita itu bertiga, satu sama Kang Rodi sendiri, yang kedua sama ahli film kamera yaitu Kang Jan, terus sama Kang Didi. Emang di situ tadinya itu perempuan mau ngikut kan, tapi sembari berjalannya waktu emang perjalanan sangat nggak enak, banyak hal-hal yang mistis itu perempuan nggak boleh. Seselang
berapa kita ngopi, kita sampailah di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, antara daerah Nabila. Di situ kita sudah sampai ke Gunung Lawu. Nah, sampai di pasar kita ketemu seorang nenek-nenek Parubaya. Saya sampai nanya, Bu, non sewu, kula ajeng kanggele leres niku jalan sing ajeng teng Gunung Lawu. Piyambake sanja leres le, tapi yo hati-hati. Di sana banyak makhluk-makhluk yang terus pas sampai di Gunung Lawu kita istirahat sebentar, kita istirahat sampai tidur di situ kan. Iya, waktu itu ya. Tidur di situ, jadi waktu itu kan kita kesana itu dengan modal yang minim. Jadi kita tidur di tempat musola ya. Musola ya, waktu itu. Di situ kita ngobrol, ngopi, ngerokok, terus sekitar jam 2 sebelum kita mengendaki ke Gunung Lawu itu ada seorang kakek-kakek itu menjelaskan tentang gimana caranya menemanjat tebing atau tutur kata, sopan santun. Itu banyak sekali ya pengalaman Bapak tua itu tadi, sembari minum kopi, makan kue-kue yang dibawa dari rumah. Itu pas subuh kita setengah 6 kita hanya jalan ya. Jalan. Setengah 6 pas kita jalan. Pas kita jalan menuju dari pos 1 itu ya belum terasa kecapean. Iya, masih biasa. Terus pas pos yang kedua kita duduk di samping semak belukar. Tiba-tiba di situ bulu-buluku sangat merinding. Memang kelihatan walaupun kita siang itu makhluk-makhluk yang nyambut itu banyak yang jadi Prabu itu sendiri, dari kerajaan itu sendiri. Apalagi mitosnya di situ kalau matain batang juga akan tersiksa. Makanya dari tim kami itu sangat hati-hati. Jadi waktu kita pendakian itu kan, saya itu terheran-heran. Enggak terheran-herannya gimana? Makhluk goibnya kok agak iseng. Terus yang saya paling heran, Gunung Lawu itu kan banyak destinasi pendakian itu rame kan. Iya. Nah itu waktu malam itu ternyata malam satu suro kan. Iya. Sepi banget kan. Jarang lah yang ada mendaki pendakian reguler itu jarang kan. Saya juga dari rumah kan pikiran saya itu ini malam satu suro rame. Iya. Tapi ternyata sampai sana itu sepi. Iya. Yang rame malah demitnya kan. Iya. Itu. Nah, saya ada mendengar lah dari seseorang teman saya bercerita. Jadi di situ kan, kalau ada orang yang berniatan tidak baik, contoh berniatan tidak baik itu, mohon maaf ini ya sebelumnya, kayak mencari pesugihan kan, itu seakan-akan itu kita berjalan sendiri itu menuju ke tempat pesugihan itu kan. Iya. Jadi apa niat kita dari rumah itu di situ juga kalau niatnya buruk pasti jalannya juga tersesat ya. Iya kan, itu kayak gitu. Untung alhamdulillah dari grup kita alhamdulillah aman ya. Aman nggak alhamdulillah. Walaupun tadi ada yang kesurupan, Kang Ompong ya. Kang Ompong itu. Kang Ompong kesurupan, tapi saya salut sama Kang Ompong. Walaupun dia nggak tahu, walaupun kakinya jalannya nggak normal. Iya, betul itu. Termasuk ujung tombak. Iya betul, itu ujung tombak dari tim kita kan, itu salah satunya. Apa beliau itu pemain bola kan? Jadi Iya tadinya pemain bola tadinya betul. Betul. Nah, yang saya ingin tanyakan kayak gini kan, pandangan dari sampean ya, itu seketika kita udah ngecamp itu di puncak gunung tersebut di Lawu itu kan, udah ngecamp, bikin tenda, itu kok kayak ada seakan-akan itu kayak ada banyak yang berjalan itu kan, berlalu lalang itu sosok apa? itu pas waktu di situ kita
meditasi Oh, betul. atau penarikan sukma di situ, itu yang datang itu anak kecil. Nah, anak kecil, tapi pas ditarik itu jadi satrio yang sangat ganteng sekali. Beliau pesan, Le, kamu di sini jangan macam-macam atau meminta hal yang tidak diinginkan manusia, apa minta pesugihan atau minta sesuatu yang jarang ditemui manusia, apa menurut tumbang. Saya ngomong, iya Pak Kiai, saya di sini cuma hanya sekedar untuk kepingin tahu atau silaturahmi gitu kan. Terus pangeran tersebut ngomong lagi, pokoknya kalau orang Jawa masih nurut atau bisa nguri-nguri budaya Jawa, Jawanya itu nggak hilang kan, insya Allah, kata pangeran tersebut, Jawanya itu akan selamat. Kadang-kadang kan budaya asing masuk ke Jawa, jadi Jawanya itu tinggal berapa persen Hilang. Jadi kalau orang Jawa mengatakan itu, sekaya-kayanya orang Jawa, sejauh-jauhnya dia main kemana, jangan sampai lupa Jawanya ya. kesalahan itu sendiri. Nah, itu berarti singkat cerita, kita itu seakan-akan itu kita mendaki kayak betul apa kayak tersesat itu ya, kayak gitulah ya. Jadi yang di apa medan-medan orang-orang seumpama jalan lewat terang, kita itu lewat jalan samping kan, jalan samping. Memang di situ banyak banyak pohon, banyak ranting. Terus alhamdulillahnya dari kru kita selamat. Terus tidak ada halangan satu apapun. Yang jadi terkesan saya juga dilus rambutnya, terus dikasih pecahan, jadilah orang yang bermanfaat, terus berbanyak sholat juga katanya kan. Kalau kamu jadi orang Jawa, istilahnya ceklan watonnya saja. Jadi ibarat waton itu bukan waton atau tempat tidur atau tempat kursi, itu waton ibarat kata itu pegangan hati kita itu. Jangan kepingin kesana, kepingin kesini, mantap, istilahnya mantap. Kita jiwa raga kita harus mantap, awiji, terus yang bisa istilahnya harus satu, yaitu ya Tuhan. Ada yang perlu ditanyakan lagi Pak? Gimana kayaknya? Ya, aslinya itu udah cukup ya, udah lebih dari cukup. Nah, saya cuma ada satu lagi kan yang mungkin. Jadi ini saya persingkat aja ya, Dari kita naik ke atas banyak kejadian-kejadian begitu ya. Jadi saya cuma mau tanya satu lagi. Kenapa kok waktu kita naik ke Gunung Lawu tersebut banyak halangan, nah turunnya kok tidak ada halangan satu apapun kan? Lancar-lancar aja kan? Jadi gini kan, segala sesuatunya itu kan dari Allah. Kita kembalikan ke Allah. Kalau dari kita niatnya jelek, insya Allah pulangnya juga akan tersesat. Karena ibarat kata itu kita sekolah, kita mau meningkat ke pelajaran si A atau dari tingkat 1 sampai ke tingkat 2 itu pasti ada halangan. Ya termasuk itu kamu kesurupan, terus kita didatangi anak-anak, terus didatangi pangeran, itu ada burung gagak juga. Itu berarti burung gagak itu termasuk ciri khas bahwa kita itu disambut dengan baik. Mungkin bincang-bincang kita cukup ya. Nanti lain kali nantikan saja ya di next video selanjutnya. Mungkin akan saya angkat cerita dari Kang Rohadi. Banyak lah yang masih belum diceritakan seluruhnya tentang pengalaman-pengalamannya mistis, untuk kayak pengobatan juga belum ya kan? Belum. Pengobatan tentang santet, tentang teluk, guna-guna gitu masih banyak pemirsa. Ya, terima kasih sebelumnya. Oke.
ya, dimanapun Anda berada. Bagi penggemar YouTube, jangan lupa saksikan channel Kang Rodi, Kang Rodi Official. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah orang bermanfaat. Shalawat, Allahu Akbar. Bagus ya. Terima kasih ya. Jadi kita sambil nyantai aja ya, sambil ngerokok, sambil ngeteh, Biar kita nggak stres. biar kita nggak stres. Yang waktu saya rasakan di tempat tersebut itu kan, soalnya kan kami tim awam ya kamu. Kalau mau kemana-mana itu ya dikit-dikit, kalau kita mah gas aja lah kalau ada waktu luang. Tapi luang, saya Kang yang sendiri merasakan apa ada getaran-getaran yang panas di dada atau di punggung? kalau saya kan apa megang kamera ya, sambil megang kamera itu seakan-akan itu tangan saya itu kayak ada yang wah berat banget di sini. Dulu ini berat, kayak ada apa gitu. Saya nggak tahu kalau waktu kita berjalan itu ternyata malamnya itu pas satu suro. Jadi kalau Kemungkinan malu-malu yang di situ nyambut kita juga. iya yang menyambut Jadi, kita. tapi salah satu kru kita ada yang kesurupan juga. Ada Kang Ombong. kan ngomong Iya. ada. Pas dia kesurupan itu saya tanya, siapa kamu? Terus yang jawab itu bukan kamu sendiri, sesosok macan putih. Putih Itu di pos, kalau nggak salah pos 1 apa pos 2 ya? sudah pos 2 sudah ke atas kan gitu. Oh, emang di situ pas melangkah itu emang berat ya Pak? berat. Jadi kita tidak mengambil pos yang semestinya pendaki jalan, kita mengambil pos ya adalah, soalnya kita kan pemburu mistis ya Kang gitu. Untungnya pas Kang Ompong itu kesurupan itu hanya sebentar kan. Ya, sebentar Coba kalau yang lain seperti kayak Kang Dedi, terus Kang Suno kalau kesurupan semuanya kita Aduh, pusing, udah Kang. berapa? Kita udah capek apa nganggur tas, tas langsung yang gede udah berat. kilonya itu 20 kilo lah. 20 kilo ada itu. Kita ada magicom juga kan. Ada kita bawa lengkap semua itu waktu itu. Untung kita nggak bawa becak kan. Ya. Kacau. Kacau benar itu. Nah, yang masih saya pertanyakan itu sampai sekarang ini Kang, itu kayak dibayang-bayang, mungkin nggak tahu itu saya ngeluh apa gimana. Di pandangan saya itu ada sosok kayak tinggi besar, tapi dia berwibawa. Oh itu itu pas kita mengendalikan yang pos 3. Iya, pos 3 kan. Itu emang ada semacam kayak aula ya, jadi gerbang masuk ke alam sana kan. Jadi penembus itu emang dari kerajaan Majapahit. Emang di situ dulu kerajaan yang sangat luas. Iya, Dari Brawijaya. Brawijaya. Memang walaupun di situ mitosnya belum masuk Islam, tapi di situ kental sekali karena di situ itu termasuk anak dari Brawijaya, istrinya ya, itu bapaknya itu termasuk Syekh. Terus yang sendiri merasakan pas di pos 3 itu rasanya gimana? Ya campur aduk gitu kan. Tapi banyak positifnya sih kalau menurut saya. Berarti dari bawah kita ke atas itu, wah ini di sini ini titik tenang kayak gitu. Iya. Pas nyampe dari pos 3 lewat, kita istirahat di situ juga ada kedengaran kayak gagak kan. Agak benar kan? Pas saya interaksi dengan gagak tersebut, ternyata di situ ada gagak termasuk pengirim atau penunggu pati di situ. Namanya kalau nggak salah bahasa interaksi itu namanya gagak. Nama sisi lain gagak song. Beliau itu seorang setelah berwibawa, termasuk kaki kanan partai Jadi itu
setahu saya kan, ini dari awal itu saya udah ada kebayang-bayang itu kayak seperti kita masuk itu di jalan dari tapak ke tapak ke atas dari 1 ke 2 pos 3 itu kan, itu kayak ada permukiman gitu, misalnya permukiman ya, entah itu di situ ada suatu kerajaan goib apa gimana, itu saya enggak. Di situ emang sebelum Majapahit musnah atau hancur dengan masuknya Islam, ya kan, kerajaan Demak, itu emang di situ sesosok panglima itu di situ memimpin sebuah kerajaan, ya termasuk kerajaan Goib juga di situ. Makanya kalau di situ ngomongnya sangat hati-hati. Pas sampai kita cerita sampai di puncak, ya kan, sampai di puncak di situ kita istirahat semalam. Ternyata di situ kalau pas malam 1 Syuro itu kayak pasar. Iya benar kan, rame itu. Di situ juga banyak orang yang meminta keberkahan, ada yang minta supaya dinaikkan pangkat. Tapi untung kru kita sih enjoy aja ya. Enjoy, iya. Orang perjalanan dari rumah itu menujunya itu cuma kepingin tahu cuma jalan-jalan silaturahmi itu. Jadi mitosnya di sana, mitosnya yang berkembang itu di Gunung Lawu itu terkenal dengan pesugihan. Apa itu benar apa tidak? Ya itu. Jadi pas batin saya ngomong itu di situ kebanyakan harta-harta yang dari kerajaan Majapahit itu masih tersinggung. Oh, berarti masih ada hartanya. Jadi manusia sekarang kan kepingnya enak, bukan mau yang susah. Satu saat kalau pas akhir zaman atau kapan kurang tahu ya kan, apa gunung itu meletus, apa akhir zaman itu ada seseorang anak kecil. Di situ ada anak kecil, ya bukan wali atau nabi ya. Jadi sesosok anak kecil yang sangat lugu. Jadi di situ gaibnya itu seseorang anak kecil lugu yang entar pada akhir zaman itu bisa buat pegangan di Pulau Jawa tersebut kan. Kalau nggak salah ya jadi satria peningit itu apa? Oh iya, itu yang disebut satria peningit ya, anak kecil itu. Tapi sekarang walaupun anak kecil itu kodanya udah luar biasa. Saya juga nggak sempat motif takut. Jadi yang saya herankan lagi, kita kan itu berjalan tidak pada jalan semestinya. Orang kita cuma ingin tahulah sisi mistisnya, khususnya ya pemirsa, sisi mistisnya Gunung Lawu itu. Tapi alhamdulillah kita tidak ada apa-apa ya, tidak apa-apa. Lah ternyata lagi kalau di situ, kalau malam 1 Syuro itu pendakian reguler itu kan itu jarang dilakukan kan ternyata. Oh, setahu saya itu kayak gitu. Khusus yang buat ritual apa? Yang ritual ada keperluan. Jadi yang tadi saya dan Kang Rodi ceritakan itu pure pengalaman ya. Jadi kalau Anda percaya ya silakan, tidak percaya silakan. Maksud saya di sini hanya cuma ingin menghibur, karena warga Indonesia itu butuh hiburan, bukan butuh cacian ataupun makian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe Kang Rodi Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.